Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan cerita yang berjudul Kembalikan Hidupku Arwah Roni bagian yang ketiga. Cerita yang ditulis oleh Om Ras 140217. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara ibu dan ayah Rian. Lebeb bergegas membukakan pintu. "Bagaimana Rian?" tanya Suri. "Tadi lukanya berdarah karena dia tertawa, Cu," ujar Lebeb menunduk. "Baguslah kalau Rian tidak kasar lagi padamu, Nak," ucap Suri tersenyum seraya menggandeng Lebeb. Bujang terlihat kewalahan membawa barang-barang yang dibeli oleh Suri. "Aduh, Amai lelah sekalian," ujar Bujang duduk di sebelah Rian. "Mai, luka di perutku tadi keluar darah, Mai," ujar Rian. "Yan, kamu ingin segera sembuh?" tanya Bujang. "Iya, Mai," jawab Rian dengan cepat. "Pakai minyak bintang, dijamin kamu langsung sembuh," ujar Bujang. "Memangnya boleh?" tanya Rian. "Ya, untuk pemakaian luar saja, jangan diminum," jawab Bujang. "Di mana mencarinya, Mai?" tanya Rian. "Tadi Amai sudah mendatangi dukunya, nanti malam dia kemari," ujar Bujang. "Makasih ya, Mai," ucap Rian. "Kamu sudah makan, Yan?" tanya Bujang. "Sudah tadi." "Waduh, Amai kira kamu belum makan, Yan," ujar Bujang. "Memangnya kenapa, Mai?" tanya Rian dengan heran. "Tadi Amai belikan makanan untukmu," ujar Bujang tersenyum. "Ternyata Amai terlambat," ujar Bujang lagi. Suri dan Lebeb memasak di dapur untuk persiapan nanti malam. Sementara Bujang membelah kayu untuk memasak. "Inai," panggil Rian. Sesaat kemudian Lebeb mendekati Rian. "Kenapa, Yan?" tanya Lebeb. "Anak ibuku," tanya Rian. "Tadi katanya mau membeli kelapa," jawab Lebeb. "Aduh, kalau begitu bantu aku berdiri," ujar Rian. "Emangnya kamu mau kemana, Yan?" tanya Lebeb. "Mau kencing, luka di perut dan pahaku ini sakit sekali kalau aku memaksa buang sendiri," ujar Rian. Lebeb terdiam, lalu ia membantu Rian berdiri mengantarnya ke belakang rumah. "Sini saja ya, sudah tidak kuat turun ke tanah," ujar Rian meringis. "Terserah kamu saja, aku keluar dulu ya, kamu pegangan di sini," ujar Lebeb dengan wajah memerah. "Sudah, sana keluar," ujar Rian. Beberapa saat kemudian, "Woi, Lebeb, sini," panggil Rian. Lebeb segera mendekati Rian. "Kamu sudah selesai, Yan?" tanya Lebeb. "Iya, kalau belum mana mungkin aku memanggilmu. Bantu aku keluar," ujar Rian lagi. Dengan sabar Lebeb membantu Rian keluar. "Duh, perutku berdarah lagi," ujar Rian dengan kesal. "Sabar, nanti malam kau juga akan sembuh," ujar Lebeb seraya membantu membersihkan darah di perut Rian. "Kenapa lagi lukanya, Yan?" tanya Suri dengan khawatir. "Berdarah lagi, Nay," ujar Rian. Setelah kedatangan ibunya Rian, gadis itu bergegas ke dapur. "Jangan terlalu banyak gerak, Yan," ujar Suri seraya berjalan ke dapur. "Kenapa disiram, Nak?" tanya ibunya Rian pada Lebeb. "Ini bekas kencing Rian, Cuk," jawab Lebeb. Ibunya Rian hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar ucapan Lebeb. "Kasihan kamu, Nak," ujar ibunya Rian. "Tidak apa-apa, Cuk," ujar Lebeb. Singkat cerita, malam harinya dukun yang diundang oleh orang tua Rian akhirnya datang. Semua yang diperlukan dukun itu sudah disiapkan. Rian berbaring di tengah rumah. "Kamu mau menguntal minyak ini atau hanya untuk pemakaian luar saja?" tanya dukun itu kepada Rian. "Untuk pemakaian luar saja," jawab Rian dengan cepat. "Kalau untuk pemakaian luar membutuhkan beberapa hari untuk menyembuhkan lukamu.
ujar dukun itu. Tidak apa-apa, yang penting bisa sembuh, ujar Rian. Dukun itu diam dan mulai mengeluarkan minyak itu dengan lidi dan mengoleskannya perlahan-lahan pada luka di perut Rian. Rasanya dingin dan perlahan-lahan rasa perih pada lukanya itu mulai berkurang. Dukun itu mengulanginya sampai beberapa kali. Beberapa hari lagi lukamu akan sembuh total. Tapi ingat, jangan dibawa keluar rumah dulu. Kau mengerti kan? Ujar dukun itu menatap Rian. Dan dengan cepat Rian mengangguk. Ibunya Rian memberikan pin duduk dan uang cipen kepada dukun itu. Terima kasih banyak ya Pak, ujar ibunya Rian. Sama-sama, ujar dukun itu seraya bergegas keluar rumah untuk pulang. Beberapa harinya Lebeb selalu ke rumah Rian untuk memasak ataupun menjenguk Rian. Dan setelah beberapa hari, Rian sudah sembuh dan sudah bisa berjalan-jalan dan membantu orang tuanya. Rian, panggil Lebeb. Ya, jawab Rian dengan singkat. Kau sudah punya pacar? Tanya Lebeb seraya menggigit bibirnya. Memangnya kenapa? Tanya Rian. Tidak apa-apa Yan, bolehkah kalau aku menyukaimu? Tanya Lebeb. Mendengar pertanyaan itu Rian tertawa. Itu hak kamu, mau menyukai siapapun kurasa tidak ada masalahnya selagi kau tidak merugikan orang lain, ujar Rian menepuk pundak Lebeb. Sejak kita bertemu pertama kali, saat kau menolongku dulu, aku sudah mengagumimu Yan. Kurasa aku sudah jatuh hati padamu, ujar Lebeb. Rian menarik nafas panjangnya. Bukankah aku sudah pernah bilang kalau yang menolongmu dulu itu adalah ayahku, bukan aku, ujar Rian. Aku tidak percaya, aku yakin itu kamu. Kalau memang kau tidak menyukaiku, katakan saja Yan, jangan berbohong seperti ini, ujar Lebeb seraya berlari meninggalkan Rian. Ya sudah, teriak Rian. Sejak saat itu Rian tidak pernah lagi bertemu Lebeb. Rumahnya pun kosong dan selalu terkunci. Dan pada suatu hari saat Rian sedang berjalan melewati rumah Lebeb, Rian melihat Lebeb dan lelaki lain sedang duduk-duduk di depan rumah. Hai, kemana saja kau selama ini? Sapa Rian seraya berhenti di depan rumah Lebeb. Lebeb tersenyum namun seperti dipaksakan. Rian tersenyum ke arah lelaki yang duduk di sebelah Lebeb seraya berlalu melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari setelah melihat Lebeb kembali, jujur dia merasa senang. Dan hari itu Rian bermaksud ingin memancing ke sungai. Setelah mempersiapkan peralatannya, dia pun pergi ke sungai yang ada di ujung desa. Dan saat Rian melewati rumah Lebeb, pintu rumah itu tertutup rapat. Rian meneruskan langkahnya. Beberapa saat kemudian, dia sampai di sungai. Rian mulai memancing. Tiba-tiba ada seseorang mendekatinya. Hai, sapa suara lembut itu dengan cepat. Rian menoleh ke belakangnya. Kamu masih marah sama aku? Tanya Rian menarik tangan Lebeb untuk duduk. Tidak, aku senang saat melihatmu kemarin, jawab Lebeb tersenyum. Bagaimana kabarmu? Kenapa baru muncul? Tanya Rian seraya tertawa kecil. Kabar buruk, jawab Lebeb menunduk. Kabar buruk kenapa? Apa kau masih tidak percaya pada aku? Sungguh yang menolongmu itu memang ayahku, tepatnya arwah ayahku. Panjang ceritanya kalau kuceritakan, ujar Rian. Iya, aku percaya, jawab Lebeb. Kalau memang kau percaya aku, lalu kenapa kau menangis? Tanya Rian dengan bingung. Kau tahu saat aku mengatakan kalau aku menyukaimu waktu itu kan Yan? Sebenarnya ayahku sudah menjodohkan aku dengan lelaki yang kau lihat tempo hari di depan rumah itu. Dan dengan terpaksa aku harus menerimanya karena aku terlanjur menganggapmu tidak menyukaiku. Tapi beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan kakek-kakek tua. Dia mengatakan bahwa di gunung itu memang pernah ada kejadian pembunuhan. Dan sampai sekarang hantunya masih ada dan suka menolong orang-orang yang dirampok.
Dan ibumu juga pernah mengatakan kalau kau memang menyukaiku, tapi terlanjur takut dan benci untuk mencintai perempuan karena kau takut memiliki nasib yang sama seperti ayahmu, Ishak Lebeb. Jadi yang duduk bersamamu tempo hari itu suamimu? Tanya Rian dengan kaget. Lebeb mengangguk telan di sela isak tangisnya. Ah, teriak Rian. Setelah aku membuka hatiku, kau malah menikah dengan orang lain. Alasan saja kau dijodohkan, ujar Rian dengan kasar. Aku berkata benar, Rian. Aku memang dijodohkan, jawab Lebeb. Lalu sekarang apa maumu? Kau mau pamer suamimu itu padaku, ujar Rian dengan marah. Aku tidak bermaksud begitu, Yan. Aku akan selalu menyayangimu, Yan, ucap Lebeb seraya memeluk Rian. Apa-apaan ini? Bentak seseorang. Tak jauh dari mereka terlihat seorang laki-laki yang tempo hari duduk bersama Lebeb. Lelaki itu mendekati Rian dan Lebeb. Dengan kasar lelaki itu menarik Lebeb. Apa ini yang dimaksud teman? Berpelukan di tempat sepi seperti ini? Andai aku tidak menyusul kemari, mungkin kalian sudah enak-enak di sini. Bentak lelaki itu. Jerit Lebeb seraya memegang kedua belah pipinya. Bangsat banci, beraninya hanya pada perempuan, bentak Rian dengan marah. Rian menghajar laki-laki itu hingga babak belur. Sudah Yan, sudah, nanti kau akan dapat masalah Yan, teriak Lebeb. Cuy, kalau kau masih berbuat kasar pada perempuan, aku tidak segan-segan menggantungmu dan mengeluarkan jantungmu itu. Ingat bangsat, cuy, bentak Rian sembari meludah. Rian pulang dengan hati yang masih marah. Sesampainya di rumah, Rian langsung merebahkan tubuhnya di lantai. "Ada apa, Yan? Kau kelihatannya sedang kesal," tanya Bujang yang sedang berbaring tak jauh dari Rian. "Tidak apa-apa, Mai," ujar Rian seraya tengkurap dan memejamkan matanya. Bujang menghela nafas panjang. "Katakan saja, Yan. Mai tahu jika kau begini pasti sedang ada masalah," ujar Bujang. "Aku kesal dengan suami Lebeb, Mai. Dia menampar Lebeb di depanku, lalu kuhajar dia sampai babak belur," ucap Rian. "Jadi kau sudah tahu Lebeb telah menikah?" ujar Bujang. "Memangnya Amai sudah tahu sebelum aku?" tanya Rian seraya berbalik menatap ayahnya. Bujang mengangguk. "Dia menikah dengan anak kepala adat, Nak. Kami memang tidak menceritakan ini padamu. Kau mungkin akan dapat masalah, Nak, karena yang kau hajar itu bukan orang sembarangan," ucap Bujang. "Aku tidak peduli, Mai. Dia sudah menyakiti perempuan dan aku tidak suka melihatnya," jawab Rian. Bujang hanya menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar jawaban anak kesayangannya itu. "Ya sudah, lebih baik sana kau makan," suruh Bujang. "Inai kemana, Mai?" tanya Rian. "Ibumu sedang mencuci baju," jawab Bujang. "Oh iya, mana peralatan memancing?" tanya Bujang baru sadar kalau Rian pamit ingin memancing. "Lupa, tertinggal di sungai, nanti ku ambil," ujar Rian. "Yan, kalau Amai boleh berpesan padamu, setelah ini jangan lagi menolong orang selain keluargamu. Bahaya, Nak," ujar Bujang. "Iya, Mai," jawab Rian dengan lesu. Malam harinya saat Rian dan kedua orang tuanya sedang makan, tiba-tiba terdengar ketukan keras di depan pintu. Rian berdiri dan berjalan menuju pintu. Setelah pintu terbuka, ada beberapa orang berdiri di situ. "Mau apa kalian kemari?" tanya Rian. Anak haram, lihat apa yang sudah kau berbuat pada anakku," ujar lelaki paruh baya itu seraya menunjuk kepada lelaki yang sedang berdiri di sebelahnya. "Oh itu, aku menghajarnya tadi siang di sungai. Sudah jelas kan? Lebih baik kalian pulang sana, sebelum kalian juga kuhajar," ucap Rian dengan entengnya. "Dasar anak haram, tidak punya otak, tidak punya sopan santun. Kau pikir dengan mengusir kami, luka-luka anakku ini akan sembuh?" bentak lelaki tua itu.
Bujang dan Surya mendengar suara berisik di luar segera menyusul Rian keluar. Pak Kepala Adat, ada apa ya Pak? Tanya Bujang dengan pelan. Lihat kelakuan anak kalian ini, ujar lelaki tua itu seraya menunjuk luka di wajah anaknya. Setelah melihat lelaki yang babak belur itu, Bujang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tahu Bujang, apa-apaan ini? Bentak lelaki tua itu. Maaf Pak Kepala Adat, anakmu ini lucu sekali. Tubuhnya gendut dan besar, tapi kenapa bisa kalah dengan anakku ini? Kau lihat tubuh anakku ini, tidak sebesar anakmu Pak, ujar Bujang tertawa. Bangsat, atas perlakuan kalian ini, kalian mendapat jipen 1000 dan harus kalian bayar besok, ujar lelaki tua itu. Maaf Pak, ini tidak adil. Bojan, maksud pemuda itu baik. Dia membela Lebeb karena kau sudah memukul anakku. Lihat pipinya anakku ini, teriak ayah Lebeb datang bersama Lebeb. Tapi aku melihat si bangsat ini berpelukan dengan istriku, ujar suami Lebeb. Selain kau, apakah ada orang lain yang menyaksikannya? Kalau tidak ada berarti kau hanya mengada-ada, ujar ayah Lebeb dengan kesal. Aku tidak peduli. Yang pasti anak ini harus membayar jipen karena sudah memukuli anakku hingga seperti ini. Jipen 500 artinya kau harus membayar kerugian anakku 5 juta. Ujar lelaki tua itu menunjuk wajah Rian. Suri segera masuk dalam rumah mengambil uang 5 juta dan memberikannya pada lelaki tua itu. Ingat, kalau kau membuat onar sekali lagi, kau dan keluargamu ini tidak segan-segan kuusir dari sini, ujar lelaki tua itu. Ya, lain kali biar kau saja yang kuhajar, gumam Rian. Bujang segera menyenggol lengan Rian. Rian segera menundukkan wajahnya. Setelah orang-orang itu pergi, Rian ke dapur dan melanjutkan makannya. Yan, sudah sering Inai katakan jangan pernah ikut campur urusan orang, biar saja mereka, bentak ibunya Rian. Kalau aku kesal, akan kupacari si Lebeb itu sampai hamil, seperti ayahku dulu, ujar Rian seraya berdiri dan masuk ke kamarnya. Sesaat setelah Rian masuk ke kamarnya, Bujang menenangkan Suri. Sudah kukatakan padamu Sur, jangan kasar-kasar pada Rian. Lihatlah aku, dia selalu menuruti perkataanku, karena aku menasihatinya dengan lembut, tidak dengan cara membentaknya seperti yang kau lakukan itu, ujar Bujang. Aku kesel, malu Jang, ujar Suri. Aku tahu, lagi pula kau pun dengarkan apa yang dikatakan ayahnya Lebeb. Rian itu membela, bukan membuat onar, ujar Bujang. Berhentilah untuk membela Rian Jang, nanti dia akan semakin nakal, ujar Suri. Aku tidak membela kok Sur, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Daun yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kelakuan anak sama seperti orang tuanya. Ingat Roni Sur, ujar Bujang seraya meninggalkan Suri dan mengetuk pintu kamar Rian. Yan, buka pintunya Yan, panggil Bujang. Rian segera membukakan pintu kamarnya. Yan, tidak seharusnya kau mengatakan seperti tadi pada ibumu nak, ujar Bujang. Amai tahu kau tidak bersalah, maksudmu baik nak, tapi yang namanya orang ingin mencari untung seperti kepala adat itu, pasti akan menjipenmu, apalagi yang kau pukuli itu anaknya, ujar Bujang. Aku kesal Mai, Inai pun ikut menyalahkanku, ujar Rian. Inai tidak menyalahkan kamu, dia hanya mengingatkan kalau nanti ada kejadian seperti ini lagi, kau pergi saja, jangan memukul orang lagi, ujar Bujang. Tapi Mai, dia memukul Lebeb, ujar Rian. Kan dulu itu kau sendiri yang mengatakan kalau tidak menyukai Lebeb, ujar Bujang tersenyum. Amai, ujar Rian tersenyum. Ingat ya nak, jangan menghajar orang lagi. Amai tidak pernah mengajarkanmu berbuat kasar pada orang lain. Ilmu itu bukan untuk menindas orang, tapi untuk kau membela diri dan menolong orang yang benar-benar membutuhkan pertolonganmu nak,
ujar Bujang tersenyum seraya membelai rambut anaknya itu. Iya Mai, jawab Rian. Ya sudah, apa kamu mau makan lagi? Biar nanti Amai ambilkan, ujar Bujang. Rian menggeleng. Mai, panggil Rian. Ada apa nak? Tanya Bujang. Terima kasih ya, ujar Rian. Bujang tersenyum lalu dia meninggalkan kamar Rian dan keluar. Dan bersambung. Kira-kira seperti apakah kelanjutan dari cerita yang berjudul Kembalikan Hidupku ini? Nantikan pada bagian selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.